JM Team semuanya. Happy sekali hari Jumat, berarti artinya Natasha bisa ketemu lagi sama JM Team semua malam hari ini. Thank you yang sudah nongkrong untuk menyaksikan topik-topik seru yang akan kita bahas malam hari ini. Dan JM Team semuanya, setelah adanya international break, kita akan segera juga menyaksikan yang namanya Derby Manchester di hari Minggu nanti. Kita akan ngebahas juga lebih detail lagi bersama dengan para pundit kita yang sudah hadir di studio malam hari ini. Kita langsung sapa yuk satu persatu. Ada Mas Sabto Haryo. Yes, dia adalah panutan pundit di Indonesia Raya. Papito kita semua, Mas Sabto, selamat malam. Malam, Nak. Fun fact, saya ketemu Mas Sabto dari jam berapa tadi? Jam 9 pagi. Seharian ini judulnya adalah A Day with Mas Sabto. Dan tidak ketinggalan juga pandit di samping saya persis. Ini adalah biasanya suaranya ini selalu mewakili para Gen Z ya. Rekan debatnya Aldi Bawazir. Tapi dia ini bukan wartawan, tapi bukan juga mantan pemain sepak bola. Dia adalah Rizal Palevi. Hai Rizal, selamat malam. Yes, dan JM Team semuanya, ini adalah DPI yang saya sebutnya biasanya kalau hari Jumat adalah Sersan alias serius santai. Berarti kita akan ngomongin tentang topik-topik yang serius tapi tetap santai. JM Team semuanya, kalau kalian ingin bertanya dan juga pengen komentar apapun itu, silakan langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa sawerannya juga malam hari ini. Let's go, kita akan buka dulu ini dengan, kita awali dengan pertarungan yang akan dihadapi alias namanya adalah Derby di Italia. Sebelum kita ke Derby Manchester, kita bahas dulu Derby yang ada di Serie A atau Liga Italia. Adalah Christian Cifu dan juga Igor Tudor. Mereka akan beradu strategi. Dua-duanya adalah pelatih yang banyak dikatakan netizen ini adalah pelatih yang bisa dibilang mediocre. Tapi justru ini yang bikin pertemuan antara kedua pelatih ini akan seru. Mungkin mereka adalah ex pemain. Sebagai pemain kita udah lihat mungkin seperti apa pengalamannya. Tapi sebagai pelatih, ini bagaimana sih sebetulnya kualitasnya yang dimiliki? Setelah international break gue seneng akhirnya ada the beauty of Serie A kan, langsung disambut sama Inter dan Juve. Tapi untuk di derby kali ini gue rasa benar kalau dikatakan dua pelatih ini mediocre, walaupun gue lebih condong kalau harus memilih salah satu, gue milih Igor Tudor. Karena ini pelatih yang kayaknya bisa untuk menstabilkan, at least untuk menstabilkan. Karena dia berewokan ya? Ya, kayak Mas Sabto. Gitu ya. Selain faktor itu, gue rasa untuk menstabilkan oke, tapi belum tentu untuk bisa membawa tim ini bersaing lagi untuk Scudetto mungkin ya. Tapi kalau untuk menstabilkan tim ini, yang emang kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir decline-nya tajam banget lah untuk seorang Juve ya. Juventus sudah menurun banget dibandingkan Juve versi 5-10 tahun lagi, dan gue rasa pelatih macam Tudor ini bisa untuk menstabilkan dulu. Dan tim mereka juga variasi pemain mudanya udah mulai beragam ya. Pemain-pemain muda udah bermunculan, dan kalau harus diadu di antara mereka berdua, pengalaman pun juga menang Igor Tudor menurut gue. Jadi kalau untuk di dua pelatih ini dan untuk mempersiapkan pertarungan mereka berdua, gue cenderung memilih Igor Tudor bisa memenangkan battle pertama antara Tudor versus Cifu ini nih. Mas Sabto, ini saya mau nambahin sedikit, ini dua pelatih yang dikatakan mediocre tapi memegang tim yang bisa dibilang ini adalah ya tim besar gitu ya, tim dengan banyaknya sejarah yang sudah dimiliki. Tapi emang nggak ada pilihan pelatih lain sesusah itu kah nyari pelatih? Kan ada 3 pelatih tuh yang baru-baru ini dipecat ya, masih nganggur, artinya ada Ole, Mourinho, ada Ten Hag juga. Mungkin kalau ada yang kalah memalukan di sini bisa diganti langsung kali ya. Kan ketiga ya. Iya, emang ini derby yang syarat sejarah pastinya. Dua tim dengan gelar Scudetto paling banyak, 1 3 bintang, 1 2 bintang, merefleksikan kekuatan Serie A dalam berapa tahun terakhir. Kita bicara rentetan 10 gelar Juventus, lalu diselingi dengan Inter pastinya. Mereka menjadi tim yang bisa mematahkan dominasi dari Juventus, walaupun kemarin ada Napoli juga. Kalau kita bicara Scudetto di musim ini, emang banyak yang mengatakan bahwa Inter dan Napoli ada di pole position gitu ya. Tapi Juve dan Igor Tudor sendiri mengatakan bahwa kita juga punya peluang untuk bisa ada di akhir musim sebagai juara dari Serie A. Apa yang dilalui oleh Cifu sebelum bergabung menjadi pelatih di Inter emang bisa dibilang roller coaster ride ya, karena dia akhirnya bisa menyelamatkan Parma dari degradasi. Sementara Igor Tudor di tengah gonjang-ganjing pelatih sebelumnya Thiago Motta dengan hasil yang kurang memuaskan tentunya bagi publik Turin, tapi akhirnya digantikan oleh Tudor, dan Tudor bisa mengembalikan Juve berada di zona Liga Champions lagi. Jadi ya ini akan menjadi duel yang sangat seru. Tadi kita melihat dua pelatih yang ingin memberikan pembuktian kalau secara kualitas di musim ini, kalau dari materi pemain memang Inter jauh lebih mencolok ya dari sisi pemain.
Sementara dari sisi rentetan hasil yang dilalui, justru Juve yang lebih stabil. Dia bersama Cremonese dan juga Napoli ya, menjadi pemimpin dengan sama-sama 2 kemenangan dalam 2 pertandingan pertama. Sementara di pekan terakhir, Inter justru mengalami kekalahan di kandang ketika mereka menjamu Udinese. Jadi ya, walaupun satu diunggulkan secara materi tim, secara history belakangan, tapi Juventus justru seperti kata Rizal, gue juga melihat Juventus kayak punya kesempatan ya untuk bisa meraih 3 poin di derby kali ini. Dan gue ngeliat Juve kan beberapa kali dalam 5 tahun terakhir, faktor yang bikin mereka ada di situasi sekarang menurut gue yang pemilihan pelatihnya itu kurang optimal ya. Setelah Allegri yang 10 tahun beruntun itu dibantu sama Conte awalnya, tapi setelah itu kan pergantian pelatih mereka menurut gue agak serba tanggung gitu. Ketika lu punya pemain macam Ronaldo, pelatih lu dibekali macam Pirlo, yang pelatihnya juga belum punya pengalaman yang cukup untuk menangani tim seperti itu. Habis itu Mauricio Sarri, walaupun dia punya pengalaman bersama Napoli, tapi untuk menangani Juve waktu itu menurut gue itu pilihan yang kurang tepat, kurang wise lah. Dan habis itu gonta-ganti, balik-balik ujung-ujungnya Allegri lagi sempet. Habis itu ganti Motta yang gue harap tadinya tuh bisa merevolusi tuh. Tapi ternyatanya emang sih unbeaten ya Mas, sempet unbeaten tapi nggak menang juga. Nggak menang juga. Jadi emang pergantian emang perlu dilakukan dan emang impactnya Igor Tudor bersama Juve itu lebih berasa. Dan menurut gue dibekali beberapa pemain yang juga udah tersedia lagi di Bremer ya. Bremer salah satunya itu menurut gue Juve bisa aja pole position di kalau gue sebetulnya ngelihatnya gini, ini 2 pelatih tuh yang punya perbedaan. Jadi kalau Igor ini gue ngelihatnya dari sisi Juve ini pelatih yang perintis ya kan, merintis kembali pemain-pemainnya, sedangkan kalau dari Tudor sendiri ini tipe-tipe yang pewaris gitu. Cifu sendiri pelatih yang sepertinya pewaris gitu. Sudah ada skuadnya, sudah ada nama-nama bintang di sana, hanya tinggal meneruskan sebetulnya. Iya, apalagi dia mengambil tongkat dari Simone Inzaghi ya. Ini pelatih yang syarat prestasi pastinya buat Inter, 2 kali juga sampai ke final juga Liga Champion, walaupun dua-duanya kalah ya. Tapi paling nggak ini nunjukin konsistensi seorang Inzaghi ya bersama Inter Milan gitu. Dan kalau kita bicara secara kualitas, ya memang jauh kalau kita bicara Cifu dan juga Inzaghi. Tapi ya materi pemain kan harusnya nggak bisa bohong ya. Ketika kita bicara Inter, mereka selalu menjadi tim yang pasti dibicarakan kalau kita bicara Scudetto gitu, karena memang materi pemainnya cukup stabil dari sisi penampilan gitu. Kita mau bicara lini belakang, ada beberapa pergantian personel mungkin di lini belakang, masuknya Kanji mungkin bisa salah satu hal yang tentunya positif ketika Bisek kalau bermain di sisi kanan agak sedikit meragukan bagi fans dari Inter sendiri, mengatakan bahwa masuknya Kanji akan mempertebal lini defense dari mereka. Lalu tengahnya kan mereka tetap mengandalkan Barella masih ada di situ, ada ya Mkhitaryan sesekali juga masih dimainkan, kemarin juga masuk sebagai pemain ganti. Depannya juga masih ada Lautaro dan juga Thuram. Itu kan suatu bukti bahwa ya tim ini masih tim pemenang sebetulnya gitu. Walaupun kemarin mereka sempat terpleset di pekan terakhir, tapi paling nggak materi tadi yang Nat katakan sebagai warisan ya harusnya bisa dimaksimalkan oleh Cifu. Dan di sini menjadi pembuktian bagi dia, bisa nggak nih ketika dia megang tim yang besar, tim yang ketika dia di 2010 meraih treble satu masih menjadi pemain, bisa nggak dia tularkan itu kepada tim yang ada sekarang? Dan gue sendiri yang gue ragukan dari Inter ya, walaupun gue bukan maksud meremehkan ya Inter, tapi versi Inter yang asli menurut gue yang game kedua, bukan yang game pertama ketika mereka menang 5-0 gitu. Karena itu gue bilang kayak game itu macam false down ya, itu cuma harapan palsu doang. Tapi Inter yang asli menurut gue yang kayak game kedua Mas, karena kan di akhir musim lalu bersama Inzaghi di 3 bulan terakhir tuh mereka gembos banget lah istilahnya ya. Dan itu faktor pemain-pemain ya, emang Nats tadi nyinggung soal warisan, tapi warisannya udah menua semua nih satu tim menurut gue. Betul sih, di satu sisi iya sudah senior nih usia-usianya. Udah pada senior-senior dan menurut gue butuh peremajaan. Dan game kedua Inter kemarin ketika kalah itu menurut gue game yang hampir bisa kita lihat identik banget sama game-game 3 bulan terakhir bersama Inzaghi lah. Jadi unggul tapi akhirnya gitu, kesalip gitu kan. Iya, tenaga juga mulai cepat menurun. Menjadi masalah. Cuman kan yang menjadi masalah mereka adalah 2 di lini depan itu. Kalau mereka bisa tune in langsung, mungkin ceritanya berbeda gitu. Di musim lalu kan kita melihat ada 2 pemain yang bisa dikatakan nasibnya beda tuh. Di awal musim satu bagus, satunya jelek. Habis itu dimasuk ke berikutnya, satunya membaik, yang satunya jadi jelek. Jadi nggak pernah tampil secara konsisten sebagai duet di lini depan gitu. Padahal kalau mereka on fire dua-duanya, kayaknya sulit juga nih bagi lini belakang Juve. Walaupun Bremer sudah bermain, pastinya mereka mempunyai cukup amunisi untuk bisa merepotkan lini belakang Juventus. Untungnya kemarin sempat ada international break sehingga mereka bisa balik lagi, bisa melakukan evaluasi apa yang menjadi kesalahan, apa yang membuat mereka kemarin bisa sampai dikejar oleh Udinese dan akhirnya mengalami kekalahan. Dan itu pastinya di satu sisi bisa merepotkan Juventus. Iya, oke. Kalau gitu kita udah jelas
melihat bagaimana nanti derby akan berjalan sangat menarik dari pelatihnya masing-masing, pelatih baru dan juga yang dikatakan adalah pelatih mediocre. Seperti apa yang nanti pertandingan mereka bisa hadirkan, itu yang akan kita nantikan. Kalau gitu kita harus prediksi dulu dong, seperti biasa dari Rizal dulu deh, kira-kira di derby kali ini antara Inter dan juga Juventus. Juve, gue mengunggulkan Juve ya. Faktor lini belakang mereka solid juga setelah ada Bremer. Kalau ada Bremer di atas lapangan, mereka 8 clean sheet loh dari musim lalu. Jadi ini pemain yang benar-benar melengkapi di belakang dan bermain di kandang mereka, gue rasa Juve bisa antri 3 poin. 3 kemenangan beruntun bagi Juve. 3 kemenangan beruntun. Oke, another 3 point bagi Juve. Mas Sabto? Gue sebagai Juventini ya jelas. Wih, ternyata Mas Sabto Juventini juga. Kalau di Serie A gue Juventus. Oke, berarti agree bahwa 3 poin nanti ya. Di kandang kan, mainnya di kandang dari Juventus. Oke, kalau memang melihat derby dari Italia, biasanya yang namanya derby itu akan sulit sekali untuk bisa ditebak dan biasanya ada bumbu-bumbu tersendiri.